Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Syekh Nawawi Al-Bantani ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surat Al-Baqarah ayat 31 yang akan dibacakan oleh Fikri kepadanya. Saya persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Bagaimana setelah mendengarkan lantunan ayat suci tersebut? Tentunya hati kita semakin damai dan tenang ya. Baik, untuk selanjutnya pembacaan arti yang akan dibacakan oleh Ustadz Fuad Qoribul Mujib. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan seorang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Shadaqallahul Azim. Karena pembacaan ayat beserta artinya sudah selesai, kita lanjut ke pembacaan tafsir yang akan disampaikan oleh rekan-rekan ya. Kepada mereka, saya persilahkan. Tafsir Al-Bakhwi Ma'alimut Tanzil Fit Tafsir Wat Tawil menceritakan yang dimaksud oleh malaikat dengan mereka adalah penghuni bumi sebelumnya. Allah menciptakan langit, bumi, malaikat dan jin. Lalu Allah menempatkan malaikat di langit dan jin di bumi. Mereka kemudian menyebar dan menyembah Allah dalam masa yang lama di bumi. Tetapi penyakit kedengkian dan tindakan melewati batas menjangkiti mereka. Mereka berbuat kerusakan dan membunuh. Allah lalu mengutus satu pasukan malaikat yang disebut jin, karena mereka adalah penjaga surga. Pemimpin dan pemuka mereka yang paling pandai adalah iblis. Aku ingin menciptakan khalifah pengganti kamu di bumi dan mengangkatmu ke langit, kata Allah kepada iblis dan pasukannya. Mendengar rencana Allah, mereka tampak tidak suka. Mereka menjadi malaikat yang paling rendah ke hamba-Nya. Khalifah yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam. Ia disebut khalifah karena ia adalah pengganti jin yang datang sebelumnya. Ada yang menafsirkan Adam disebut khalifah karena ia juga akan digantikan oleh orang lain. Yang jelas, Adam merupakan khalifah Allah di bumi untuk menegakkan ketentuannya dan melaksanakan perintahnya.
Aku ingin menjadikan khalifah pengganti kamu di bumi dan mengangkatmu ke langit. Kata Allah kepada iblis dan pasukannya. Mendengar rencana Allah, mereka tampak tidak suka. Mereka menjadi malaikat yang paling rendah kehambaannya. Khalifah yang dimaksud di sini adalah Adam. Ia disebut khalifah karena ia adalah pengganti jin yang datang sebelumnya. Ada yang menafsirkan Adam disebut khalifah karena ia juga akan digantikan oleh orang lain. Yang jelas, Adam merupakan khalifah Allah di bumi untuk menegakkan ketentuannya dan melaksanakan perintahnya. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak melalui maksiat dan menumpahkan darah tanpa hak sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin? Sanggahan malaikat didasarkan pada analogi atau kias yang sudah ada. Tanpa analogi dapat dipahami bahwa mereka tidak mengetahui hal gaib. Adapun istilah tasbih dalam Al-Quran, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, harus diartikan sebagai ibadah sholat. Padahal kami menyucikan namamu dengan bersuci. Ada ulama menafsirkan kami menyucikan diri kami melalui ibadah sebagai bentuk ketaatan kepadamu. Sanggahan malaikat pada surah Al-Baqarah ayat 30 ini, kata Imam Al-Baghawi mengutip sebagian ulama tafsir, bukan bermakna penentangan atau ujub atas amal mereka. Tetapi sanggahan heran dan mencari hikmah jawaban di balik rencana Allah itu. Allah berkata, sungguh aku, Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yaitu kemaslahatan di dalamnya. Aku mengetahui bahwa di tengah keturunan Adam ada dari mereka yang berbuat taat dan menyembahku, yaitu para nabi, para wali, dan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, aku mengetahui bahwa di tengah kalian ada yang berbuat durhaka kepadaku, yaitu iblis. Sebagian ulama lainnya, kata Imam Al-Baghawi, mengatakan, aku mengetahui bahwa manusia kelak akan berdosa dan aku mengampuni mereka. Tafsir Jalalain mengatakan, ingat wahai Muhammad, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi yang menggantikanku dalam melaksanakan ketentuanku di dalamnya, yaitu Adam. Mereka bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dengan tindakan maksiatnya dan menumpahkan darah, menuangkannya melalui pembunuhan sebagaimana dilakukan bangsa jin? Mereka awalnya penghuni bumi, tetapi ketika mereka berbuat kerusakan, Allah mengutus malaikat yang mengusir mereka ke pulau-pulau dan pegunungan. Di sana padahal kami selalu bertasbih memuji dengan subhanallah dan menyucikan namamu. Menyucikanmu dari semua sifat yang tidak layak bagimu, artinya kami lebih berhak sebagai penggantimu. Dia Allah berkata, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Aku mengetahui kemaslahatan dalam mengangkat Adam sebagai penggantiku. Keturunan Adam terdiri atas hamba yang taat dan maksiat, sehingga keadilanku tampak di tengah mereka. Malaikat kemudian menyambut, Tuhan kami tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami dan lebih tahu karena kehadiran kami yang lebih awal darinya dan penglihatan kami pada apa yang tidak dilihat olehnya. Allah kemudian menciptakan Adam dari permukaan bumi. Allah mengambil segenggam dari beragam warna tanah bumi yang kemudian dicampur dengan air yang berbeda-beda. Allah lalu menyempurnakan dan meniupkan roh padanya, lalu ia menjadi makhluk hidup yang merasa setelah sebelumnya benda mati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami
dari kelompok Syekh Nawawi Al-Bantani memohon maaf atas ketidaksempurnaan dari video yang kami buat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.